Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 91. Masa iya, mereka tega ke saya, Mas Andri. Sementara selama ini, semua kebutuhan mereka saya penuhi. Termasuk keluarga para istri saya yang terdahulu pun saya modali semua buat usaha. Masa iya air susu dibalas air selokan tetangga, curhat Pak Haji malam harinya dan itu masih di bangku depan kontrakan Septi. Ia sengaja curhat dengan bisik lantaran di sana ada Anggun yang datang. Anggun duduk pasrah di teras depan kontrakan Dr. Andri. Itu sudah berlangsung sejak siang tadi, memohon diberi tempat tinggal sekaligus kesempatan. Baik kesempatan bekerja di sana, maupun kesempatan dicintai oleh Dr. Andri. Hanya saja, baik Pak Haji apalagi Dr. Andri sepakat mendiamkan Anggun, selain keduanya yang sudah terangan membalas tak bisa memberi Anggun kesempatan. Terseok Dr. Andri melangkah, mendekati pintu kontrakan Septi yang tertutup kemudian membukanya dengan hati, Mbak Nisa, sudah malam. Ayo pulang, tidur. Enggak apa, Mas. Malam ini Nisa biar tidur di sini. Lagian besok juga masih libur sekolah. Dari dalam Septi berseru, tanpa menemui Dr. Andri secara langsung. Ya sudah, kalau ada apa langsung telepon saja, ya. Soalnya pintunya mau papa kunci sekalian ganjal pakai meja soalnya ada pengganggu langganan, balas Dr. Andri yang sampai berseru. Tak hanya Nisa yang langsung menjawab dengan berseru disusul bocah itu yang sampai keluar, menyalaminya kemudian memeluknya. Karena Septi juga sampai keluar. Namun, mereka hanya berhadapan dan berbincang singkat biasa. Lain dengan Anggun yang masih saja agresif. Pak Haji sampai menyemprot Anggun, meminta wanita itu untuk mencari tempat tinggal lain saja. Coba sana, kamu cari tempat tinggal lain. Ada enggak yang mau menampung kamu sekaligus memberimu pekerjaan secara cuma, ucap Pak Haji sengaja menantang Anggun. Namun kan, masa iya Pak Haji lupa, pas lebaran, di hadapan para saksi Pak Haji bilang bakalan didik saya, sergah Anggun sengaja menagih janji. Itu kan kalau kamu bisa diubah, diarahkan. Kamunya saja seenak udel kamu. Buat apa saya didik kamu capek terus disepelekan, ya tentu janji itu sudah enggak berlaku. Kamu saja enggak kasihan ke diri kamu. Apalagi orang lain termasuk saya, kan, balas Pak Haji sewot. Ia sampai berdebat sengit dengan Anggun. Ia mengambil seember air kemudian mengguyurkan ke wajah wanita itu. Di lain sisi, kebahagiaan tengah Dr. Andri arungi atas ucapan selamat yang pria itu dapat dari sang sahabat. Pasti kabar dari Pak Haji, hingga dengan cepat, Kalandra mengiriminya pesan pribadi sebagai wujud dari kepedulian pria itu kepadanya. Kalandra, kamu sudah bilang makasih belum ke si Anggun, karena gara dia, kamu jadi jadian sama Septi. Andri, terima kasih. Terima kasih. Masalahnya gara dia, aku jalannya jadi kayak sengkuni. Kalandra, hahaha, keponakanku. Tokoh legend itu, bangga aku kalau sahabatku jadi mirip tokoh legend. Di pinggir kasur busa tanpa amben, Dr. Andri tersenyum hangat. Senyum hangat khas orang yang bahagia karena ketulusan. Andri, Kal, mohon doanya, ya. Aku mau coba lamar kerjaan tambahan di rumah sakit, dekat warung makan kalian biar dapat hasil lebih. Biar aku bisa beli kaki palsu buat Sepri. Karena biar bagaimanapun, mulai sekarang otomatis dia juga jadi tanggung jawabku karena anaknya Septi berarti juga anakku. Kalandra, Masya Allah, Andi. Aku makin bangga ke kamu. Aku aminin sekenceng mungkin. Nanti kalau memang masih kurang biayanya, kabar saja ya. Aku pasti bantu. Kalandra, sumpah aku seneng banget. Akhirnya semuanya menemukan pasangan yang tepat. Termasuk Sepri yang akhirnya punya papa yang tepat. Andri, alhamdulillah, Kal. Amin. Makasih banyak, Kal. Hah, teriak Ojan langsung membuat semua yang ada di ruang pemeriksaan nyaris jantungan. Ojan yang awalnya tiduran, spontan duduk, menatap tak berdosa wajah di sana. Pak Haji refleks melepas pecinya kemudian melemparnya ke wajah Ojan. Bocah kok sengaja bikin malaikat maut banyak kerjaan. Septi yang awalnya ikut terkejut dan langsung memeluk Ibu Fatimah karena takut sang mamah jantungan, berangsur tertawa karena biar bagaimanapun,
Cara Ojan menghindari pengambilan darah untuk pemeriksaan lanjutan, benar ajaib sekaligus lucu. Sekelas Dr. Andri yang juga ikut serta menemani pemeriksaan Ojan, juga ikut tertawa. Mau sama Dr. Andri saja, pinta Ojan sambil menunjuk Dr. Andri yang masih berdiri di sebelah Pak Haji. Dokter di sana yang tahu Dr. Andri juga seorang dokter, langsung meminta bantuan Dr. Andri. Ia begitu sabar karena menangani Ojan memang harus sangat sabar. Sementara alasan Ojan sampai akan dites darahnya karena dicurigai ada obat khusus yang telah Ojan konsumsi. Dan itu membuat Ojan jadi mirip orang kurang normal. Dokter Andri, jangan digigit, ucap Ojan memohon. Digigit apaan? Kamu itu mau diambil darahnya, bukan dibunuh, Yan, ucap Pak Haji geregetan. Masa iya, digigit dikiranya Dokter Andri Dracula. Septi kembali tertawa. Begitupun dengan Dokter Andri yang awalnya akan mengambil sampel darah Ojan. Sudah, diam, biar pemeriksaannya cepat beres, omel Pak Haji. Aku merem, ya, ucap Ojan bersemangat dan langsung mendelik. Alasan yang kembali membuat Septi maupun Dokter Andri terpingkal. Diam, Dokter Andri menatap wajah di sana. Wajah Septi yang selalu ceria. Kedua mata tajam Ibu Fatimah yang terus menatap segala sesuatunya penuh khawatir. Pak Haji yang kadang serius tapi lebih sering gokil. Juga Ojan yang selalu saja membuat ulah tapi tingkahnya benar ajaib, beruntungnya aku punya kalian. Alhamdulillah banget bisa jadi bagian dari kalian, batin Dokter Andri. Setelah melewati pemeriksaan panjang dan sampai membuat mereka hampir setengah hari menghabiskan waktu di rumah sakit, Ojan menjalani pemeriksaan. Akhirnya hasil pemeriksaan keluar. Ditemukan penyebab Ojan seperti sekarang dan itu memang efek dari kandungan zat yang melumpuhkan motorik dalam tubuh Ojan. Kandungan ini sudah ada dalam tubuh Ojan cukup lama. Makanya dia jadi begini. Ini sudah masuk kejahatan karena obat semacam itu sangat dilarang keras, jelas sang dokter. Septi yang ikut menyimak dan berdiri bersebelahan dengan Dokter Andri, langsung menghela napas pelan. Benar kata Mas Andri, sudah ada obat lemot yang telanjur dikonsumsi Ojan dalam jangka waktu lama. Hanya saja, Mas Andri yang takut salah karena Pak Gede otomatis langsung ngamuk ke kedua istrinya yang selama ini urus Ojan, sengaja membiarkan pemeriksaan ini mengungkapnya, batin Septi. Tapi kebangetan sih. Masa Ojan digituin? Apa gara warisan? Karena mereka tahu, Ojan bakalan dapat warisan paling banyak. Kalau iya, jangan Mama juga terancam karena nikah saja sudah langsung dapat kontrakan berikut tanah, selain Pak Gede yang sudah langsung sibuk sama Mama, Septi yang masih berbicara dalam hati, menjadi khawatir. Terlebih sejauh ini, khususnya semenjak Pak Haji menikah dengan Ibu Fatimah, segala yang berkaitan dengan Ibu Fatimah termasuk itu Dokter Andri yang akan dibuatkan klinik, benar Pak Haji urus. Ibu Fatimah yang memangku Ojan dan memang duduk di sebelah Pak Haji, nyaris jantungan ketika Pak Haji berucap dengan lantang, agar sang dokter memberinya bukti medis untuk mengungkap kejahatan yang Ojan dapatkan. Biar saya bawa ke pengadilan. Kurang ajar mereka. Teganya M3 Rus 4K kehidupan Ojan, Pak Haji masih marah. Septi yang masih berdiri di belakang Pak Haji, sengaja memijat kedua pundak Pak Haji. Semangat Pak Gede. Usut sampai tuntas pokoknya, yakinnya. Wajib ini, nanti minta Pak pengacara, Kalandra suruh urus. Wajib balik tuh dari Yogyakarta, jangan bulan madu terus. Balas Pak Haji benar sewot. Beberapa saat kemudian, Septi dan Dokter Andri melangkah pelan menuju ruang pembayaran sekaligus penebusan obat. Mas Sepri yang anteng, ya. Bentar lagi Mama pulang. Mbak Nisa hebat bisa jagain Mas Sepri bareng Mbah Kakung, ucap Septi mengakhiri jalannya sambungan telepon video dengan Pak Erdi. Karena usia Sepri tak memungkinkan dibawa ke rumah sakit jika bukan untuk urusan mendesak, hari ini bocah itu memang Septi titipkan ke Pak Erdi yang kebetulan sedang libur. Pak Erdi menjaga Sepri dibantu Nisa. Doakan aku diterima di sini, biar hasilnya juga jauh lebih lumayan, ucap Dokter Andri sambil menunggu kembalian pembayaran dari petugasnya. Septi yang baru menyimpan ponselnya di tas selempang langsung terkesiap. Amin, Mas, refleksnya, kok mendadak banget. Biar kita bisa hidup lebih layak, balas Dokter Andri masih berucap lirih. Ia menatap kedua mata Septi penuh keteduhan, tapi wanita itu malah jadi gelisah. Aku kan tetap buka warung.
Malahan nanti kalau kliniknya jadi, aku juga bakalan masak juga di kantin, sergah Septi. Ya enggak apa-apa, sama kerja buat keluarga biar kita punya banyak tabungan juga. Targetku, Sepri mulai punya kaki palsu. Sampai dewasa nanti, pokoknya dia punya jatah khusus buat kaki palsu, tegas Dr. Andri tetap bicara walau Septi sudah terseduh. Pokoknya selagi kita masih bisa usaha, ayo. Buat kebahagiaan keluarga kita. Terseduh, Septi yang menunduk mengangguk, iya, Mas. Makasih banyak, sebenarnya aku juga sudah ada pemikiran ke situ. Tapi aku kan enggak paham belinya proses dan semacamnya. Soalnya sepanjang sekolah sampai kuliah, otakku ketinggalan di tukang siomay, ucapnya. Dr. Andri malah tertawa. Pria itu menggunakan tangan kanannya untuk menekap mulut guna meredam tawanya. Bener kata Kalandra. Punya istri Septi bakalan awet muda karena tiap saat ketawa, batinnya. Pulang dari rumah sakit, suasana menjadi mencengkam. Pak Haji sudah langsung pulang membawa bukti medis pemeriksaan Ojan sebagai buktinya. Pak Haji yang awalnya turun di depan kontrakan Septi, sudah langsung jalan kaki. Walau sang sopir sampai menawarkan untuk mengantar, Pak Haji yang marah besar, langsung menolak. Mas, itu tolong didampingi. Takutnya kenapa? Kenapa? Tegur Septi yang sudah langsung dipeluk oleh Septi. Ibu Fatimah yang masih menggendong Ojan, juga meminta bantuan Dr. Andri untuk mengawal sekaligus membantu Pak Haji. Gitu mereka pintar loh. Sampai main obat begitu, lanjut Ibu Fatimah terpaksa pamit lantaran tak tahan dengan berat badan Ojan yang sudah nyaris membuatnya encok. Septi sampai membantu, menggendong Ojan yang tidur masuk ke rumah. Walau ketika Septi sudah merebahkannya dengan hati ke tempat tidur, Ojan malah guling sambil terbahak-bahak. Dan tampaknya, bocah itu sengaja mengerjai Ibu Fatimah sekaligus Septi. Semprul, kamu, Yan, kesal Septi sengaja kentut dan menampungnya di tangan kanannya kemudian langsung ia usapkan ke wajah Ojan. Ojan langsung mual, muntah, tapi tak sampai disertai isi. Itu pengobatan mujarab buat kamu tanpa harus bayar mahal. Bismillah. Semoga kamu langsung waras tanpa harus berobat ribet, omel Septi tak lagi mengurus Ojan. Bas Septi, rengek Ojan. Alah, masa bodoh, Septi tetap pergi meninggalkan Ojan yang kembali tertawa riang. Masih belum ada keputusan juga, tanya Pak Haji lirih tapi efek terlalu marah. Ia menatap saksama kedua istrinya yang memang jauh lebih muda dari Ibu Fatimah. Kedua istri Pak Haji duduk bersama anak masing di sofa berbeda. Masing dari istri Pak Haji memiliki 2 anak dan semuanya perempuan. 2 di antaranya berusia sebaya Nisa, 2-nya lagi berusia 6 tahun. Usia kedua anak istri Pak Haji nyaris serempak karena istri kedua memang agak susah mendapat keturunan. Pak Haji pernah menyampaikannya kepada Dr. Andri yang kini masih mendampingi, menyidang kedua istrinya. Jadi, selain sudah sangat ingin memiliki anak laki, nyatanya setelah menunggu lama pun yang keluar masih perempuan. Alasan yang juga membuat Pak Haji bersemangat menikah sekaligus memiliki anak lagi bahkan hingga sekarang. Walau sejak anak terakhir dari kedua istrinya lahir, keduanya tak kunjung hamil lagi secara serempak. Entah sengaja, atau memang belum rezeki hingga keduanya juga kompak tak memiliki anak lagi. Kalau kalian tetap tidak mau mengaku, berarti kalian siap berurusan dengan polisi. Atau, sekarang kita cerai saja. Urusan anak biar mereka ikut saya. Saya memang tidak membatasi pertemuan kalian, tapi demi kebaikan bersama, lebih baik mereka ikut saya saja. Tak rela rasanya membiarkan anak saya diasuh oleh penjahat sekelas kalian. Pak Haji mantap dengan keputusannya. Papa enggak mungkin tega menghancurkan keluarga kita. Keputusan Papa hanya akan melukai kita khususnya anak, tegas Ibu Yasmin selaku istri kedua Pak Haji. Pak Haji menghela napas pelan sambil menatap kesal yang bersangkutan. Memangnya saya masih kurang serius? Tega bagaimana? Yang tega itu kamu, masih saja melukai Ojan padahal kalian mendapat jatah yang jauh lebih besar. Jadi memang lebih baik sudah saja kita cerai. Mulai sekarang, kalian berdua bukan istri saya lagi. Sementara anak, biar jadi urusan saya. Enggak kurang saya urus kalian hingga ke akar. Saya angkat derajat keluarga kalian.
tapi begini balasannya, kesal Pak Haji lagi sampai menggebrak meja. Alasan Pak Haji memilih mengurus keempat anaknya karena ia tak mau ambil risiko. Toh setelah semua yang terjadi, ia yakin, didikan Ibu Fatimah jauh lebih waras. Walau tak bisa dipungkiri, orang tua kandung selalu jauh lebih baik untuk anaknya dari orang tua manapun. Masalahnya, kasus kedua istrinya berbeda. Selain ini, Pak Haji juga tidak membatasi interaksi kedua istrinya dengan anak-anak. Meski tentu saja, semuanya akan ada aturannya agar kedua istrinya tak semena-mena. Pak, kedua istri Pak Haji kompak memohon. Keduanya silih berganti bersimpu dan masing-masing memegang sebelah kaki Pak Haji. Nia, kamu ngaku dong, kan kamu yang ngajarin, kesal Yasmin kepada madunya. Ibu Nia yang dimaksud dan memang jauh lebih muda, langsung kebingungan. Wanita cantik yang berdandan necis layaknya artis itu tampak sangat berat untuk mengakunya. Ya sudah, Pak Haji juga berat menyudahi keadaan di sana karena biar bagaimanapun, kedua wanita yang bersimpuh kepadanya merupakan ibu dari anak-anaknya. Kemasi barang kalian. Karena selain kita cerai, kalian juga wajib merasakan dinginnya tinggal di balik jeruji besi meski hanya beberapa minggu, ucap Pak Haji. Keputusan yang langsung membuat kedua istrinya sibuk memohon. Keduanya meraung memohon ampun. Nia yang ngajarin, Pak, biar Ojan idiot, biar nasib anak kami lebih terjamin dan enggak tergeser oleh Ojan, ucap Ibu Yasmin masih memohon. Maaf, Pak, kami hanya terlalu iri karena yang Pak Haji sayangi hanya anak laki, ucap Nia. Kesal, Pak Haji mengambil segelas teh di hadapannya yang sudah tak sepanas ketika baru disajikan dan itu sekitar 20 menit lalu. Pak Haji menyiramkan semuanya ke wajah Nia. Lambemu, bisanya ibu bilang begitu sementara selama ini, apapun yang Ojan dapat juga semuanya dapat. Ojan beli baju, semuanya juga dapat. Ojan beli peci, anak perempuan dapat kerudung. Jatah kalian sama saja, masih merasa saya berat sebelah, coba kamu ngaca. Kamu yang sekarang jauh lebih glamor dari kamu yang dulu. Masih saja kamu enggak bersyukur, marah Pak Haji. Keempat anak Pak Haji yang ada di sana sudah langsung menangis. Membuat suasana menjadi kacau terlebih bagi Dr. Andri yang selalu menjadi sensitif di setiap dirinya berurusan dengan anak-anak. Saya akan memaafkan kalian kalau kalian bisa membuat keadaan Ojan kembali normal. Karena kalaupun Ojan menjalani pengobatan rutin, kemungkinannya bisa hidup normal sangat kecil, tegas Pak Haji. Keesokan paginya, bersama Kalandra yang masih sibuk menguap, beberapa polisi datang menggunakan mobil. Kalandra sengaja memarkir mobilnya di depan kontrakan Dr. Andri dan langsung menjadi bahan mainan Ojan. Bocah itu naik ke atapnya dan membuat Ibu Fatimah berisik. Asal jangan dipukul, pukul pakai benda tumpul atau yang bikin baret dan penyok parah, aman, Bu. Sudah, seenaknya Ojan saja, ujar Kalandra. Enggak lah, Mas. Tuman kalau dibiarin, ini saja lagi seringnya bohong, ucap Ibu Fatimah. Kalandra yang memang sudah meninggalkan mobil, mengangguk paham sambil menyodorkan jempol tangan kanannya kepada Ibu Fatimah. Sep, ini si Ojan, Sep. Mama enggak kuat, seru Ibu Fatimah tapi yang keluar malah Dr. Andri dari kontrakan sebelah. Yan, sini, kita main HP, belajar berhitung sama Ipin, bujuk Dr. Andri lembut. Ojan yang langsung tertarik dan memang masih di atap mobil, segera mengulurkan kedua tangannya kepada Dr. Andri yang memang sudah rapi siap pergi kerja, gendong. Heh, kakinya Dr. Andri masih sakit, omel Ibu Fatimah yang kemudian memanggil Septi sambil berseru. Septi yang masih memegang pisau segera keluar, Yan, itu mobil orang, turun kamu kalau enggak mbak sunat lagi sampai habis. Ojan yang tak mau ditindas Septi sengaja teriak, tolong, maling. Septi sudah langsung kalang kabut. Beberapa pintu kontrakan akhirnya terbuka disusul penghuninya yang keluar. Maling apa, Umi? Tadi Ojan yang teriak, kan? Tanya pemuda dari kontrakan depan paling ujung. Bu, kalau ke Ojan harus benar lembut. Kalau enggak yang ada dia memberontak, yakin Dr. Andri lirih kepada Septi. Ibu Fatimah langsung menjelaskan bahwa Ojan hanya sedang main. Lain dengan Septi yang langsung berusaha lebih lembut. Kalau nih anak jadi enggak beres dan kehilangan kesadaran, harusnya enggak sepenuhnya.
Buktinya dia bisa ngerjain orang. Mungkin lebih tepatnya, pikiran baik dan bermanfaatnya hilang makanya tinggal pikiran dakjalnya, lirik Septi sambil menggendong Ojan setelah ia memberikan pisaunya kepada Dokter Andri. Parahnya, Ojan malah berpegangan ke lehernya dengan mencek 3K. Ya Allah, ini anak, Septi kewalahan, lebih menggila dari Waryam. Ojan, jangan gitu Yan. Nanti enggak diajak jalan loh. Nanti enggak dikasih es gepluk enak buatan Mbak Septi. Ojan harus sopan ke Mbak Septi, kalau enggak, Mas dokter juga enggak mau main sama Ojan lagi. Yakin Dokter Andri masih bertutur lembut. Kepada Dokter Andri, Ojan memang menurut. Ojan yang juga langsung menyimak, berangsur menyudahi ulahnya. Ia bahkan sampai meminta maaf kepada Septi sesuai tuntunan Dokter Andri. Belajar jadi Ojan yang pintar, ya, ucap Septi. Dengan santainya, Ojan menjawab, "Oi, innalillahi," lirik Septi sambil geleng. Kemudian, bersama tetangga yang masih terjaga di depan kontrakan masing-masing, mereka menyaksikan penangkapan kedua istri Pak Haji. Keduanya sama di borgol, menunduk sambil terseduh. Kalau aku jadi Pak Gede juga pasti marah banget sih. Wong jadi begini, hidup tapi enggak mikir. Sembuhnya pun susah. Ucap Septi masih menggendong Ojan. Wah, itu main penjahatan, ya, Ojan heboh. Berpikir adegan penangkapan kedua nenek mudanya yang dikawal polisi hanya main. Kok, aku jadi keingat mamahnya Mas? Ya, Mas, itu mamah Mas. Apa kabar? Ucap Septi refleks kemudian menatap Dokter Andri. Awalnya Dokter Andri bingung, tapi perlahan ia menoleh, membuat tatapannya bertemu dengan Septi yang masih menatapnya. Mungkin mamaku butuh jurus seruduk ban satu ngemu, ucapnya. Ah, siap, ucap Septi bersemangat. Terlebih sejauh ini, orang seperti Ibu Muji memang wajib diberi peringatan keras. Dia ini lulusan apa? Statusnya apa? Perawan? Janda? Atau malah masih harus terikat dengan masa lalu? Ibu Muji sudah cerewet. Ruang keluarga kediaman Ibu Muji mendadak hidup lantaran ada penghuni lain selain wanita tua tak terawat yang duduknya terus di kursi roda. Septi yang duduk di sebelah Dokter Andri, langsung melirik sinis Ibu Muji berkata, "Ya ampun Bu, masuk surga saja enggak sampai ditanya seribet itu. Sampai ada ungkapan status masih terikat dengan masa lalu segala. Masih on proses atau sen, atau malah salah sasaran mungkin maksud Ibu, ya. Macam pesanan online gitu, harus sabar, tapi pengen ngamuk." Heran rasa Herman sumpah ke Ibu Muji ini. Sudah ditinggal lama oleh keluarga, masih saja jahara tingkat neraka. Ini Ibu mau diakui sebagai mama enggak? Sejauh ini kan enggak hanya anak yang menempati posisi durhakam alias durhaka. Soalnya orang tua dakjal macam Ibu Muji juga punya banyak slot masuk posisi durhakam ini. Ibaratnya, kalau durhakam punya level, Ibu ya sudah level neraka lah. Ibu Muji langsung memelotot tak percaya menatap calon menantu barunya. Dua kata darinya untuk Septi, kurang ajar. Bukannya marah, Septi malah terkejut karena kagum kepada Ibu Muji. Kok Ibu tahu sih kalau aku memang kurang ajar? Dari PAUD sampai kuliah, aku memang enggak sampai makan apalagi gerogotin bangku pendidikan, Bu. Otak saya saja. Saya tinggal di kantin, makanya yang saya tahu sekarang ya kreasi jajanan kantin. Septi mengakhirinya dengan tertawa riang, seolah dirinya tak memiliki beban. Dokter Andri yang duduk di sebelah Septi sudah sibuk tertawa. Pria itu sama sekali tidak jaim lagi, apalagi sampai menahan tawanya. Ia ingin menunjukkan kepada sang mamah, bahwa dirinya yang sekarang dan itu bersama Septi, benar-benar bahagia. Sudah badan enggak ada potongannya, mulut enggak ada remnya, wajah juga enggak ada bagusnya, kesal Ibu Muji sengaja menyindir Septi. Tapi hati saya pink, Bu Muji. Jarang ada hati yang mutlak pink seperti saya. Apalagi kalau selevel Ibu Muji yang julid dan sinisnya tingkat dewa, pasti hatinya gelap mirip masa depan Ibu. Yakin Septi, lihat keadaan rumah ini, enggak ada yang enggak kena debu efek enggak ada yang betah kerja ke Ibu. Bersambung dulu ya teman-teman.